Halo teman-teman. Eh, Hari ini kajian dapat tugas firman Tuhan kelas besar. Karena situasi dan kondisi, kita firman Tuhannya online, ya. Pagi ini tema yang ingin kajian bawakan adalah ada kuasa yang besar dalam mengimajinasikan visi. Sudah siap semuanya? Puji Tuhan. Fokuskan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, walaupun mungkin hanya lewat handphone, tetapi kuasa dari firman itu nyata dalam pribadi lepas pribadi. Nah, teman-teman semua, anak-anak kelas besar, dulu alat komunikasi kita terbatas. Kalian atau orang tua kalian mungkin mengalami apa yang namanya telepon rumah yang besar, diputer. Terus kalau diangkat memenuhi telinga. Nah, dan dulu manusia mengimpikan sebuah alat komunikasi yang kecil yang bisa ada dalam genggaman tangan. Dan sekarang sudah ada yang namanya handphone, sampai yang sekecil apapun ada alat komunikasi. Itu pertama. Dulu, yang kedua nih ya. Dulu ketika manusia melihat burung di udara, manusia mengimpikan untuk bisa terbang seperti burung. Dan sekarang karena imajinasi manusia bisa terbang kemana-mana, mau ke Amerika, mau ke benua manapun, manusia bisa dengan menggunakan pesawat terbang. Contoh yang ketiga, bagaimana imajinasi manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, dulu manusia berangan-angan untuk pergi ke bulan, ya. Dulu hanya manusia kalau jalan di bulan tuh hanya angan-angan. Tetapi sekarang manusia bisa bolak-balik ke bulan. Nah, teman-teman, itu menunjukkan bahwa manusia diberi potensi. Manusia diberi potensi untuk menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang dulunya tidak bisa sekarang menjadi bisa. Kita bisa ibadah seperti ini, ibadah online, offline, apapun itu karena adanya alat komunikasi yang ditemukan oleh manusia. Manusia menciptakan sesuatu sehingga menemukan apa yang dulunya tidak ada sekarang ada, apa yang dulunya tidak bisa sekarang bisa. Nah, itu berarti Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk bisa menciptakan sesuatu. Itu yang tadi kajian bilang itu adalah dalam bentuk barang, pesawat, handphone, alat komunikasi, dan transport ke bulan. Nah, kabar baiknya pagi hari ini, manusia juga diberikan kuasa untuk menciptakan masa depan. Manusia diberikan kuasa untuk menciptakan kesehatannya. Manusia diberikan kuasa untuk menciptakan bagaimana nanti keluarganya ke depan. Oh, kok bisa? Kan manusia itu hidup sesuai nasib masing-masing misalnya. Oh, kan takdirnya tidak bisa dirubah. Dalam Tuhan, dua organ tubuh manusia yang diberi kuasa untuk menciptakan sesuatu adalah visi dan imajinasi. Dua organ tubuh manusia ini, teman-teman, itu sangat berpotensial untuk mengkreasikan apa yang kita memang visikan, apa yang kita memang imajinasikan. Kalian tahu bagaimana Abraham dipakai Tuhan untuk menjadi bapa atas banyak bangsa. Abraham sudah tua ketika ada firman di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu
Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, adik-adik kelas besar Sekolah Minggu GPD Maranatha Hotgelis, sejak ada firman itu, cara pandang Abraham berubah. Coba kalian renungkan baik-baik, visi dan imajinasinya mulai dibangun. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, mulai sejak itu, setiap kali Abraham melihat bintang di langit, dia berimajinasi, dia punya visi, ini adalah anak-anakku. Ketika mungkin dia melihat pasir di laut, dia berimajinasi, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Abraham mulai membayangkan ketika dia melihat bintang di langit, ketika dia melihat pasir di laut, dia mulai membayangkan kalau itu adalah anak-anaknya. Nah, ini kekuatan visi dan imajinasi. Teman-teman tidak boleh meremehkan itu. Apa yang teman-teman pengen capai, bayangkan, imajinasikan. Punya visi untuk kesehatanmu, punya visi untuk keluargamu, punya visi untuk sekolahmu ke depan. Imani itu, perkatakan itu. Karena ada kuasa yang besar dalam kita mengimajinasikan visi kita. Apa kesulitan kita? Apa masalah kita? Mulai perkatakan hal-hal positif tentang keluargamu, tentang masa depanmu, tentang keuanganmu. Jangan terpatok dengan batasan. Di awal Kejadian 15 ayat 5-6, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Teman-teman baca, itu berarti Allah menginginkan kita itu keluar dari batasan-batasan yang membelenggu pikiran kita. Aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu, keluarga saya miskin, gimana nanti saya mau jadi orang sukses, aduh saya sakit-sakitan. Mulai sekarang, perkatakan visimu. Perkatakan, bayangkan, imajinasikan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kesehatanmu, masa depanmu, jangan batasi kuasa Tuhan dengan batasan-batasan hidup kalian. Kita punya Allah yang gak terbatas. Hello, amin. Kita punya Allah yang tidak terbatas kuasanya. Pegang firman Tuhan ini, walaupun dalam kondisi seperti ini. Imajinasikan bangsa Indonesia dipulihkan. Imajinasikan bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu virus corona. Amin, teman-teman. Imajinasikan kalau bangsa Indonesia akan dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan. Pegang janji Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan untuk kelas besar. Untuk ayat hafalannya, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Oke, kita akan tutup dengan pujian. Berdoa bagi bangsa Indonesia, tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan pasti tolong bangsa Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat untuk anak kelas besar Sekolah Minggu GPD Maranatha Horgelis. Tuhan berkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka mempunyai visi, mengimajinasikan visi mereka ke depan. Tuhan, bersama Engkau mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus berkati seluruh anak sekolah minggu kelas besar juga kelas kecil. Tuhan, hari ini mereka diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan visi yang besar di dalam Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini, kuasa-Mu nyata bagi bangsa Indonesia, memberkati bangsa Indonesia, memulihkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan lepas dari segala keterpurukan, dari segala ikatan virus corona yang membelenggu kami selama ini. Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.